Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang saudara-saudari, bapak ibu, tuan-tuan dimanapun anda berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Ihsanul Musa, si pecinta kajian. Baik kajian-kajian tentang kehidupan, tentang bisnis, tentang rumah tangga, terlebih kajian-kajian tentang agama. Setelah beberapa bulan saya tidak upload video. Alhamdulillah di hari siang yang cerah ini diberi kesempatan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa lagi untuk berbincang-bincang, untuk ngobrol santai, sharing-sharing yang mudah-mudahan di dalamnya terdapat manfaat dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Yuk ngopi yuk. Salah satu ujian yang besar bagi seorang laki-laki menurut Nabi Muhammad SAW, fitnah terbesar bagi kita adalah fitnatun nisa, ujian tentang soal perempuan. Mudah difahami, mudah diterima oleh akal sehat. Mengapa Nabi Muhammad SAW menjadikan perempuan sebagai fitnah yang besar bagi seorang laki-laki, ujian yang besar yang kita tidak boleh bermain-main dengannya, anggap enteng dengannya? Karena memang praktek realitanya di lapangan, berapa banyak orang masuk penjara, berapa banyak pembunuhan terjadi, berapa banyak pemerkosaan terjadi, berapa banyak rumah tangga berantakan, efek daripada fitnatun nisa, ujian tentang perempuan. Kalau udah bicara tentang perempuan, bisa jual TV orang. Laki-laki nih, kita bapak-bapak nih, kalau udah urusan perempuan jual TV bisa. Nggak punya TV, berutang pinjam pun jadilah, asal dia bisa tercapai jalan-jalan bersama dengan si buah hati belahan jantungnya, perempuan yang dia sukai. Segagah-gagahnya seorang laki-laki, seperkasa maconya seorang laki-laki, bisa tunduk kalau berurusan dengan urusan perempuan. Sepintar-pintarnya kita nih laki-laki, profesor, doktor, ilmu kita tinggi menjulang ke langit, bisa bodoh mendadak kalau kita berhadapan dengan urusan perempuan. Akal sehat kita bisa mati. Ide-ide kita yang biasa cemerlang tiba-tiba bisa jadi bebal kalau dihadapkan dengan urusan perempuan yang erat kaitannya dengan perasaan. Maka dari itu Nabi bersabda demikian, fitnah yang paling besar bagi kita laki-laki adalah fitnatun nisa. Dan ini diperkuat oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala, dipertegas, diperjelas, di mana Allah di surah Al-Isra berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu dekati zina,
Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Coba simak ayat ini baik-baik. Allah menegaskan bukan cuma sekedar jangan zina. Kalau zinanya ya sudah pasti dilarang, sudah pasti tercela. Tapi yang Allah pinta, yang Allah tuntut bagi kita, mendekatinya saja jangan. Kalau zinanya sudah pasti tercela, tapi Allah bikin pagar bagi kita. Jangan cuma sekedar berzina, tapi jangan juga kita mendekati hal-hal yang bisa menjerumuskan kita jatuh ke dalam lubang zina. Jangan kita salah kaprah menghadapi soal perempuan ini. Meskipun ayat ini jamak berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tapi memang umumnya perzinahan itu terjadi atas akal daripada seorang laki-laki. Jaranglah terjadi pemerkosaan yang memperkosa itu perempuan, jarang. Mungkin nggak ada. Jadi Allah minta ke kita bukan cuma sekedar jangan zina, deketin aja jangan. Seolah-olah Allah berkata kepada kita kalau lewat bahasa sehari-hari, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Seolah-olah Allah berkata, jangan kamu merasa punya rem, jangan kamu merasa udah kuat iman, jangan kamu merasa bisa jaga diri, mawas diri, bisa hati-hati, bisa membedakan yang pantas dan tercela kalau urusan-urusan yang ada kaitannya dengan zina. Daripada kamu di sana, mending jangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tersimpan rahasia di balik ayat tersebut. Apa rahasianya? Karena kalau kita sekali selamat, tidak jatuh kita ke lubang zina, padahal kita sudah dekat dengan hal-hal yang menjerumuskan kita kepada zina, kita akan punya pendapat di pikiran kita bahwa oh sebenarnya nggak apa-apa sih, asal jangan kebablasan, asal jangan kelewatan. Kalau sekedar deketin nggak apa-apa. Om? Ya, mohon maaf abis saya skip karena saya sambil dagang ini siang-siang, cuman perasaan lagi agak sepi, saya bikin video. Kalau nungguin waktu luang saya agak susah soalnya. Begitu aplus sama bini saya nungguin warung, daripada bikin video mending saya tidur. Nah, makanya saya jarang-jarang ngupload videonya. Karena kalau lagi nungguin warung kan jarang dapat kesempatan seperti ini. Itu aja tadi udah, Om ada tali rapi ya Om? Ya nggak apa-apa, kita senang, kita dagang. Lanjut. Seolah-olah Allah berkata, jangan kamu merasa punya rem, jangan kamu merasa sudah kuat iman, jangan kamu merasa bisa mawas diri kalau kamu sedang berurusan dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan kamu kepada zina. Ada orang sok-sokan, oh saya sih beda, Insya Allah saya mah beda, tahulah saya mana yang pantas, mana yang tercela. Gak bakalannya dah, saya mah sampai nyemplung, kebablasan enggak dah. Datanglah dia bertamu ke rumah janda dengan dalih bahwa dia bisa menjaga diri, dia bisa nggak sampai kebablasan. Ditanya sama temennya si Udin, Bejo, apa Din? Kamu kemarin saya lihat datang ke rumah Siti ya? Iya, emang kenapa? Ya dia kan janda. Oh saya hanya sekedar menghibur. Hanya sekedar menghibur. Kasihan dia takut sedih, lakinya baru meninggal, takut stres, maka saya datang bertamu menghibur. Kurang ajar. Mula-mula mungkin ente menghibur, lama-lama ente terhibur, Bejo. Jadi mau Siti sedih, mau Siti murung, mau nangis darah bukan urusan sama ente. Allah yang melarang kok.
Allah larang bukan wala zina, jangan kamu zina, bukan begitu, tapi wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Jangan kamu merasa punya rem, merasa kamu bisa mawas diri. Mungkin sekali itu kamu lolos, kamu nggak kebablasan, kamu nggak keterlaluan. Tapi kamu akan mengulangi yang kedua, ketiga, dan keempat kalinya. Siapa yang menjamin di acara yang selanjutnya kamu akan beres, kamu akan bisa mawas diri? Paham? Jangan main-main, jangan anggap enteng kita dengan urusan perempuan, merasa kita ini bukan mata keranjang, merasa kita ini bukan playboy. Sementara di sisi lain Allah dengan tegas melarang kita mendekati hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada urusan zina. Bukan berarti kita nggak boleh punya hubungan sama sekali dengan perempuan yang bukan mahram, tapi memang tidak sebebas ketika kita berkawan, bergaul dengan yang sesama jenis. Kalau yang lawan jenis apalagi bukan mahram, ya harus ada sekat-sekat, batasan-batasan. Nggak perlu akrab betul, nggak perlu. Ada apa tuh kok akrab? Itu bukan udang di balik batu lagi, menurut saya itu batu di balik udang. Kalau udang di balik batu, barangkali si udang bisa ngumpet di belakang batu. Kalau batu di balik udang kelihatan betul. Pelan-pelan ya, sambil ngerokok ya. Saya juga kan bikin konten gini di warung, bukan di masjid. Wajar aja saya ngerokok kan. Bahayanya kita kalau nganggap enteng dekat-dekat dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Suara perempuan, suara menurut madhab Imam Syafi'i, madhab kita nih mayoritas orang Indonesia termasuk saya, menurut madhab Imam Syafi'i suara perempuan itu bukan dan belum aurat. Padahal itu bukan aurat, tapi dengan suara perempuan bisa geger, laki-laki bisa gila dibikin. Saya kasih satu contoh. Kalau kita nih laki-laki, pemuda, laki-laki, abang-abang, bapak-bapak, tinggal di suatu kontrakan petak, 400.000, 500.000 sebulan, kontrakan petak lah. Kita lagi demam, meriang, tengah malam kita menggigil, merintih, kesakitan. Jam 12, jam 1 kita meraung-raung, merintih, kesakitan karena meriang, karena menggigil. Aduh, sakit, sakit, aduh, sakit, sakit, sakit. Apa kata tetangga? Woi, berobatlah. Berisik aja, malam-malam gak bisa tidur orang dibuat. Berobat. Udah tahu sakit bukan berobat. Diomelin kita. Tapi coba dibalik, kalau yang merintih kesakitan itu perempuan, tinggal di kontrakan petak, demam, merintih kesakitan jam 12, jam 1 malam. Sakit, sakit, aduh, sakit, Nah, itu bisa jebol pintu, jendela, asbes, pintu jebol itu. Satu kampung yang nonton kok. Bayangkan. Sama-sama menggigil, sama-sama meriang, sama-sama di kontrakan petak, tapi satu yang melakukan laki-laki, satu lagi perempuan. Beda efeknya, beda hasilnya, beda keadaan yang tercipta di dalamnya. Padahal salah apa sih laki-laki? Menggigil kesakitan biasalah. Tapi ketika yang menggigil perempuan, aduh, sakit, sakit, wah itu satu kampung itu bisa begadang tuh.
Ini bukan porno, ini bukan vulgar, ini contoh pengkupasan kajian bahwa kepada suaranya sahaja yang hukumnya belum aurat sanggup memagnet laki-laki satu kampung. Karena memang magnetnya seorang perempuan itu luar biasa. Magnetnya itu kuat, daya tariknya kuat. Jangan main-main sama perempuan. Ngelihat jemuran perempuan di depan halaman rumah aja, bapak-bapak bisa kemana-mana pikirannya. Wow. Kalau bajunya aja seperti itu, apalagi, nah, bisa kemana-mana pikiran. Tapi nggak akan terjadi tuh. Mau pakaian kita satu lemari kita jemur di depan, perempuan lewat nggak bakalannya tuh. Wow. Kalau dalemannya seperti ini, bagaimana nggak bakalan? Kalau perempuan mah jangan GR Anda. Beda. Maka Nabi itu sudah pasti benar, sudah paling benar. Fitnah terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Tapi nggak ada hadisnya fitnah terbesar bagi perempuan adalah laki-laki, nggak bakalan ada. Walaupun sebenarnya kedua belah pihak saling menyukai, saling membutuhkan, tapi memang pada prakteknya laki-lakilah yang akan muter otak untuk mendapatkan itu semua. Maka harus hati-hati kita. Ingat, bukan cuman sekedar jangan zinahnya, tapi mendekati hal-hal yang ke arah sana pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga dengan perempuan. Kalau dari tadi beberapa menit ke belakang saya banyak menceritakan agar laki-laki ngerem, mawas diri, hati-hati. Begitu juga perempuan, bagaimana dia bisa berperilaku dengan sopan, berpakaian dengan sopan, pantas, jangan mengundang syahwat. Kadang-kadang ibu-ibu ini repot juga nih. Beli sayur mentang-mentang dekat rumah pakai baju tidur. Gemeter tukang sayur tuh nimbang gurame. Jangan main-main. Kita harus bekerja sama. Perempuan ini sudah diangkat harkat martabatnya setinggi-tingginya setelah diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan hancurkan martabat yang sudah ditinggikan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Di mana beliau bersabda, an-nisa ibadul bilad, idza fasadal bilad, wa idza saluhat bilad. Bahwa perempuan adalah tiang negara. Jika rusak perempuan, hancur negara. Jika baik perempuan, tegaklah negara. Luar biasa tingginya derajat kaum Hawa, perempuan, sampai-sampai dijadikan oleh Nabi sebagai barometer hancur atau tegaknya suatu negara. Salah satunya bagaimana mayoritas perempuan yang ada di negara itu sendiri. Jadi harkat martabat yang telah diangkat, dijunjung tinggi-tinggi oleh Nabi Muhammad, jangan dihancurkan oleh perempuan itu sendiri. Sama saja kita para laki-laki kaum Adam harus bisa menundukkan pandangan dan menjaga diri. Ibu-ibu pun jangan menjadi ujian bagi syahwat kita semua. Kedua belah pihak ada perintah, kedua belah pihak harus saling menjalankan perintah-perintahnya masing-masing. Di sisi lain, pada lain kesempatan, Nabi SAW pun pernah bersabda, menitip pesan kepada kaum Hawa, kepada kaum muslimat, di mana beliau bersabda, al-mar'atu idza shollat khamsaha wa shamat syahraha wa hafidhat farjaha
wa ata'at zaujaha tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Siapa perempuan yang menjaga sholat yang 5 waktu, wa shomat syahroha, dia puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menutup auratnya, menjaga kehormatannya kecuali kepada suaminya, wa ata'at zaujaha, dan dia taati perintah suaminya selama tidak diminta untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Perempuan yang menjalankan 4 perkara ini bebas memilih mau masuk surga lewat pintu mana saja yang ia kehendaki. Luar biasa perempuan. Maka jangan sia-siakan kesempatan-kesempatan menjadi seorang perempuan. Praktekkan apa yang disabdakan Nabi. Cukup dengan menjaga sholat, menjalankan puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, menutup aurat, dan taat kepada suami. Ibu, saudari, kakak-kakak, para perempuan di luar sana bebas milih masuk surga lewat pintu mana saja yang Anda kehendaki. Pintu surga kan ada 8. Ada babus sholah, pintu surga buat orang yang ahli sholat. Babus sodakoh, pintu surga untuk orang yang ahli sedekah. Babur royan, pintu surga untuk orang yang ahli puasa, bukan cuman yang wajib, yang sunnah pun selalu ia jalankan ketika dia hidup di dunia. Ada babul jihad, pintu surga bagi orang-orang yang syahid dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain sebagainya. Sementara perempuan nggak perlu ikut jihad, dia bisa masuk pintu jihad. Nggak perlu jadi ahli puasa, dia bisa masuk pintu sebagai orang yang ahli puasa, asal dia menjalankan yang 4 tadi. Dulu perempuan di zaman Nabi dan para sahabat pernah demonstrasi lah kalau zaman sekarang. Komplain, rame-rame ibu-ibu datang menghadap Nabi SAW. Ibu-ibu ini berkata, ya Rasul, kalau laki-laki sholat, kita juga boleh sholat, alhamdulillah. Kalau laki-laki puasa, kita juga boleh puasa. Laki-laki bayar zakat, kita perempuan juga bayar zakat, alhamdulillah. Tapi kenapa ya Rasul, kalau laki-laki kaum Adam pergi jihad, kita ibu-ibu perempuan nggak boleh ikut berangkat jihad? Kenapa ya Rasul? Rasul tersenyum seraya menjawab, jihadu kunna fi baiti kunna. Ibu-ibu nggak usah khawatir, jihadnya ibu-ibu adalah dalam rumah tangga ibu-ibu masing-masing. Mengurus keperluan anak, mengurus keperluan suami, memasak sebelum suami berangkat jihad, berangkat kerja, itu pun dihitung jihad dalam Islam itu sendiri. Ya, ini saja dulu bincang-bincang kita pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf dalam video yang hanya kurang lebih 23 menit ini, kira-kira 3-4 kali tadi saya skip karena ada anak, ada yang beli, ada yang biasa ngambil galon. Saya rasa kalau buat dilebih panjangkan lagi nanti akan banyak gangguan-gangguan. Tapi paling tidak untuk sementara inilah telah cukup untuk perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada baiknya, benarnya, manfaatnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak kesalahan dan kekurangan di sana sini, murni karena kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.